Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, perkuliahan kita, evaluasi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan butir tes. Ada 8 langkah dalam penyusunan butir tes. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis butir soal. Yang ketiga, menelaah atau menilai butir soal. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Dan yang kedelapan, melaksanakan tes. Apa itu spesifikasi tes? Spesifikasi tes berisi tentang keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes atau soal-soal yang akan dibuat atau yang akan digunakan. Spesifikasi tes ini kalau dibuat baik nanti akan memudahkan dalam penyusunan soal. Yang akan menyusun soal yang paling bagus beda dengan yang membuat kisi-kisi. Jadi kalau yang buat soal mengalami kesulitan, maka sangat mungkin untuk diakibatkan atau disebabkan oleh spesifikasi tes yang tidak jelas. Dalam menyusun spesifikasi tes, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang tujuan tes. Kemudian yang berikutnya kisi-kisi tes. Kemudian bentuk tes. Dan yang paling terakhir yang harus diperhatikan juga adalah panjang tes. Nah, sebenarnya ini semuanya nanti akan masuk dalam kisi-kisi tes. Yang lalu sudah kita pelajari tentang pada pertemuan yang lalu ya. Kita sudah pelajari tentang tujuan tes. Ada 4. Secara umum ada 4 ini. Yang pertama, tes penempatan. Kalau tes hasil belajar, tes penempatan ini dilakukan di awal. Ya, di awal pembelajaran. Hasil tes penempatan ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Untuk mempelajari suatu materi pelajaran, dibutuhkan pengetahuan pendukung. Nah, pengetahuan pendukung ini kalau diketahui, maka akan memudahkan perencanaan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Yang berikutnya adalah tes diagnostik. Tes ini berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Tes ini dilakukan apabila kita memiliki informasi bahwa sebagian besar peserta didik atau siswa kita gagal dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, sehingga kita perlu melakukan diagnosa atau mencari titik-titik lemah dari siswa, apa yang belum dikuasai dan apa yang sudah dikuasai, apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami. Oleh karena itu tes ini berisi, kalau tes diagnostik berisi tentang materi-materi yang sulit dipahami atau dipelajari oleh
peserta didik. Namun tingkat kesulitan tes ini dibuat cenderung rendah supaya mudah kita menganalisisnya. Yang berikutnya adalah tes formatif. Ini tujuan tesnya. Yang ketiga adalah tes formatif. Tes formatif ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, informasi dari hasil tes ini berguna untuk memperbaiki cara mengajar guru atau caranya kita mengajar. Sebaiknya tes diagnostik ini dilakukan secara periodik sepanjang semester. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran, kemudian kita tes. Ya, sehingga kita bisa ukur apakah strategi atau caranya mengajar kita, cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi sudah baik atau belum. Kalau belum, maka dilakukan perbaikan. Kemudian yang keempat, tujuan tes adalah sumatif. Ya. Ini biasanya dilakukan di akhir semester, ya, di akhir semester. Hasilnya untuk menetapkan bahwa siswa tertentu bisa naik jenjang atau tidak. Kemudian kita menyusun kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Kisi-kisi tes, ini perlu diingat, kisi-kisi tes itu berupa tabel yang berisi tentang spesifikasi butir-butir soal atau butir-butir tes yang akan dibuat. Karena berbentuk tabel, maka tabel kisi-kisi ini ada baris, ada kolom. Nah, di dalam kisi-kisi minimal memuat kompetensi dasar, pokok-pokok materi yang akan diujikan, kemudian indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan materi yang sudah dipelajari, kemudian aspek kognitif. Ya, umumnya Indonesia menggunakan aspek kognitif dari Bloom atau Benjamin Bloom. Kemudian kisi-kisi minimal memuat jumlah soal. Nah, dalam setiap indikator itu berapa soalnya dan secara keseluruhan berapa soal. Jadi minimal 5 ini harus ada di dalam kisi-kisi yang kita buat. Ini saya sajikan contoh format. Ya, misalnya mata pelajaran matematika di sekolah. Ya, sekolahnya mana, jenjang sekolahnya SD mana, misalnya SD negeri X, ya saya tidak sebutkan sekolahnya di sini. Kemudian di kelasnya kelas 4, bentuk tesnya pilihan ganda, kemudian panjang tes atau banyaknya butir tesnya sebanyak 30. Ini contoh tabelnya. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan tes, banyaknya indikator dalam setiap kompetensi dasar. Sebaiknya dibuat minimal 2. Minimal 2 indikator untuk setiap kompetensi dasar. Kenapa minimal 2? Untuk mengantisipasi indikator yang harus dibuang berdasarkan penilaian penilai. Kemudian setiap indikator juga dibuatkan soal minimal 2 butir. Ya, jadi kalau ada butir yang dibuang, ada soal yang tidak bisa digunakan menurut penilai, maka masih ada 1. Ya, kalau sudah harus dibuang dua-duanya, maka
dicari soal yang perlu diperbaiki, yang bisa diperbaiki untuk selanjutnya dijadikan soal yang akan diteskan. Juga perlu diperhatikan bahwa ada berapa banyak yang dibutuhkan untuk setiap kompetensi dasar, berapa indikator yang dibutuhkan. Nah, disesuaikan dengan kompleksitas dari muatan kompetensi dasar atau kompetensi dasar yang diinginkan oleh kurikulum. Juga tingkat esensial atau kompleksitas materinya yang sudah dipelajari atau yang akan diujikan. Ya, tentunya kalau kita melakukan pengujian atau tes, jangan mengujikan atau jangan membuat soal yang mengukur materi yang belum diajarkan kepada siswa. Bentuk tes yang dipilih, ya bentuk tes yang dipilih pada kisi-kisi tadi contoh yang saya berikan ini ada bentuk tes. Ya, disesuaikan dengan tujuan tes. Kalau tujuan tesnya diagnostik misalnya, tes diagnostik kita akan mendiagnosa, maka yang digunakan tes pilihan ganda. Kalau kita menggunakan tes uraian, maka fungsi diagnostiknya bisa saja, tapi agak susah. Karena soal pilihan ganda tidak bisa diberikan dalam jumlah yang banyak. Kalau pilihan ganda bisa dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bentuk tes adalah jumlah peserta tes. Kemudian waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban. Semakin banyak peserta tes, semakin membutuhkan waktu yang banyak untuk memeriksa. Ya, jadi itu juga menjadi pertimbangan dalam menyusun atau memilih bentuk tes. Ya, dalam menyusun tes kita memilih bentuk tes yang tepat dengan beberapa pertimbangan. Kemudian cakupan materi juga dipertimbangkan. Kalau cakupan materinya luas, materi yang akan diujikan, yang akan diteskan banyak, maka kita pilih, jangan memilih bentuk tes uraian atau bentuk tes yang bukan pilihan. Kenapa? Semakin banyak materi, dibutuhkan semakin banyak soal. Ya. Bisa juga kita menggunakan gabungan. Tidak ada masalah, tergantung pada tujuan pelaksanaan tesnya atau sesuai dengan apa yang ingin diungkap dalam pelaksanaan tes. Ya, kalau kita ingin mengukur sekaligus dengan kemampuan berpikir siswa, ya kita gabung pilihan ganda misalnya dengan tes uraian atau essay test. Atau bisa kita kasih tes pilihan, bukan pilihan ganda, pilihan benar salah misalnya, atau bentuk tes yang lain yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk memilih bentuk tes juga dipertimbangkan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Nah, ini biasanya hampir semua mata pelajaran bisa menggunakan bentuk tes apa saja. Yang paling penting adalah pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Kemudian ada berapa butir soal yang perlu disiapkan yang harus dibuat oleh guru atau pembuat tes dalam sekali menguji. Nah, tinggal dilihat cakupan materinya. Kemudian dipertimbangkan kelelahan peserta didik. Kalau murid SD, ya, murid SD semakin banyak soalnya semakin cepat lelah. Ya, jadi dipertimbangkan misalnya cukup misalnya 25 atau 30, itu pun pilihannya kalau murid SD biasanya 3 pilihan yang cocok, jangan pilihan yang sangat banyak. Kalau kita pakai pilihan ganda. Lalu kalau kita sudah buat kisi-kisinya, ya, tabelnya tadi kita sudah isi, ya, tabel yang ini, kompetensi dasarnya diisi, kemudian materi yang dipelajari untuk mencapai kompetensi dasar ini diisi, lalu dibuat indikatornya, indikator ini diturunkan dari kompetensi dasar sesuai dengan materi yang dipelajari juga, kemudian ditetapkan aspek kognitifnya, apakah levelnya pemahaman atau ingatan atau analisis dan seterusnya.
kemudian kita tetapkan banyak butir soal di setiap indikator itu, lalu kita buat soalnya. Nah, ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam menulis soal. Ya, ini yang pertama, misalnya soal pilihan ganda. Untuk menulis soal pilihan ganda, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian soal dengan indikator. Ya, indikator yang sudah ditulis dalam kisi-kisi tadi. Jangan lagi melihat indikator yang lain, ya harus dilihat indikator yang ada di dalam kisi-kisi. Kemudian pokok soalnya harus jelas, Jadi soalnya tidak boleh tidak jelas. Yang berikutnya pilihan jawaban harus homogen, ya harus homogen. Dalam artian isinya ya yang homogen, bukan jawabannya yang homogen. Misalnya kita menguji tentang perubahan wujud zat materi IPA. Maka yang ada dalam pilihan itu, yang ada dalam pilihan jawaban untuk dipilih oleh siswa, harus yang berhubungan dengan perubahan wujud zat. Jangan muncul yang lainnya. Misalnya tentang warna. Ya, kalau tentang warna, maka jangan buat pilihan yang bukan warna. Kemudian panjang kalimat dalam pilihan itu harus dibuat relatif sama kalau menggunakan kalimat. Tidak boleh yang satu hanya 2 kata, yang lainnya sudah sampai 10 kata dalam pilihan. Jadi dibuat relatif sama. Kalau 5 ya kisaran 5, 4, 6, 5 itu masih relatif sama namanya. Kemudian jangan sampai di dalam soal ada petunjuk jawaban benar, merujuk. Soalnya sudah kelihatan bahwa oh pilihannya yang sana, yang ini. A atau B atau C. Juga perlu dihindari kalau menyusun soal pilihan semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Ini sering kita temukan. Ya, kadang-kadang murid langsung memilih yang itu tanpa mikir, tanpa berpikir. Ya, jadi supaya siswa tidak terjebak dengan pernyataan yang itu, maka kita harus hindari di cara membuat soal yang begini, menyiapkan pilihan jawaban, semua jawaban benar, semua jawaban salah. Ya. Di tes-tes yang bukan tes hasil belajar sering juga digunakan, tapi untuk tes hasil belajar jangan gunakan. Kemudian kalau pilihan jawabannya berupa angka yang matematika misalnya, maka diurutkan dari yang terkecil, misalnya A yang paling kecil, D yang paling besar. Kalau sampai D pilihannya, kalau C sampai C yang paling misalnya ada 3 pilihan sampai di C saja, maka pilihan di A yang paling kecil nilainya, yang paling besar nilai angkanya pada yang C. Sebaliknya bisa dimulai dari yang besar ke yang kecil. Ya, misalnya pilihan A 10, pilihan B 7, pilihan C 5. Ya. Jadi jangan dikacaukan. Misalnya pilihan A 10, pilihan B 5, pilihan C 8. Jangan dibuat begitu. Supaya siswa mudah mencari jawaban yang sesuai. Dan agak tidak bagus ketika dia kacau urutan angkanya. Jangan menggunakan pilihan negatif ganda. Ya, pilihan negatif saja, misalnya bukan, misalnya dalam pilihan, bukan hal yang baik kalau tidak memilih. Nah, itu terlalu banyak negatifnya. Ya, terlalu banyak negatifnya. Sudah ada kata bukan, ada lagi kata tidaknya. Ya, sehingga yang paling bagus itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, juga misalnya ada stem atau pernyataan soal yang tidak termasuk, baiknya dihindari ya begitu. Yang tidak termasuk ini adalah A, B, C dan seterusnya. Itu jangan. Ya. Usahakan semua mulai dari pernyataan soal
kemudian pilihan jawabannya menggunakan yang positif kalimatnya. Kemudian dalam menyusun soal, termasuk juga pilihannya, harus kalimat-kalimat yang digunakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ya, beda bahasanya orang yang dewasa dengan anak-anak, tapi tetap memperhatikan bahasa baku, ya, menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku digunakan. Kemudian letak pilihan benarnya atau pilihan jawaban benar tidak boleh diletakkan pada satu posisi, pada satu pilihan. Misalnya, semua jawaban ada 20 nomor soal. Kita membuat pilihan jawaban benar di A semua. Atau pilihannya polanya A, B, A, B, A, B jawabannya. Jangan begitu. Ya, kalau diketahui oleh siswa, maka dia tidak akan berpikir lagi. Dia hanya memilih saja. Ya, siswa biasanya nomor 1 pilihannya A. Kemudian yang kedua B, yang ketiga, keempat B, seterusnya begitu. Akhirnya siswa, oh ini berarti jawabannya ini A, B, A, B, A, B. Sehingga dia tidak berpikir lagi dan akhirnya kita tidak bisa mengukur kemampuan siswa kita. Ya. Untuk soal uraian, ya, untuk soal uraian hampir sama sebenarnya, ada hanya untuk pilihan diuraikan tidak ada. Ya, menilai soal juga harus sesuai dengan indikator. Ya. Kemudian pertanyaan yang dibuat harus mudah dimengerti, jangan berbelit-belit, jangan menyusahkan. Baru baca soalnya sudah susah, belum memikirkan jawabannya, baru untuk memahami soal saja sudah susah. Ya, jadi dibuat mudah dimengerti. Kemudian kalau ada data yang diperlukan, gunakan data yang benar. Ya, misalnya banyaknya seseorang mengonsumsi makanan tertentu, ya digunakan data yang benar. Jangan misalnya seorang anak mengonsumsi permen dalam satu kali konsumsi, datanya misalnya 2 kilo, 3 kilo itu tidak masuk akal. Jadi yang benar saja data yang digunakan, yang realistis. Atau data misalnya supaya tubuh kita sehat, maka kita dalam satu hari harus mengonsumsi air misalnya sebanyak, data tentang penggunaan air itu misalnya 20 liter itu tidak mungkin. Ya. Jadi disesuaikan saja. Kemudian siapkan skor yang sesuai. Ya, skor yang sesuai. Artinya setiap soal, ya, penskorannya disesuaikan dengan tingkat kesulitannya atau panjang jawabannya misalnya. Jangan sama semua soal. Kalau sudah menjawab, nilainya langsung 5, skornya langsung 5. Tidak begitu. Jadi skornya disesuaikan. Kemudian ada kunci jawaban. Ya, ada kunci jawaban ini untuk memudahkan pada saat kita melakukan pemeriksaan atau orang lain melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan siswa atau yang mengerjakan tes. Waktu mengerjakan soal harus cukup. Ya, jangan soal uraiannya sebanyak 30 nomor, waktu mengerjakannya hanya 10 menit. Itu tidak mungkin bisa diselesaikan. Dalam soal, ya, gunakan pertanyaan atau kata-kata tanya yang membuat siswa untuk melakukan uraian. Ya, misalnya mengapa, itu berarti dia akan menjelaskan. Uraikanlah, jelaskanlah, bandingkan, hitunglah, nanti akan melakukan jawaban uraian berarti. Ya, kalau soal uraian kita tanya siapa, itu bukan uraian namanya. Ya, itu hanya jawaban singkat. Kemudian gunakan juga bahasa yang baku sama dengan yang tadi dalam pilihan ganda. Hindari menggunakan kata-kata yang memiliki penafsiran ganda. Ya, jadi penafsirannya harus makna kalimat itu, makna kata itu satu saja, jangan ganda. Buatkan petunjuk mengerjakan soal. Ya, kan biasa dalam soal itu ada petunjuk sebelum soal ada petunjuknya.
dan ada pedoman penskoran. Ada kunci jawaban, ada pedoman penskoran. Jadi kunci jawaban berisi uraian jawaban, kemudian pedoman penskoran berisi bagaimana cara menskornya. Kalau jawabannya begini, skornya bagaimana. Misalnya kalau berdasarkan langkah pengerjaan, kalau di matematik atau IPA, langkah sampai langkah ini berapa skornya, langkah ini berapa skornya. Ya, jadi harus ada pedoman penskoran supaya pemberi skor atau kita memberikan skor tidak semau-maunya kita. Ya, setelah soal dibuat, setelah soal disiapkan juga dengan apa namanya tadi pedoman penskorannya dan kunci jawabannya, maka soal itu jangan langsung digunakan, harus ditelaah dulu, harus dinilai oleh orang lain. Jangan kita yang telaah, karena kelemahan kita belum tentu kita tahu. Jadi kita kasih teman kita, kalau guru ya kasih teman guru untuk menilainya. Diserta dengan kisi-kisi, dia sesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, kalau untuk pengembangan soal penggunaan skala besar, biasanya ada tim pembuat soalnya, ada tim penelaahnya. Ya, ditelaah oleh orang lain, orang-orang independen, kemudian setelah ditelaah dikembalikan pada pembuat soal. Ya, kalau di sekolah setelah dinilai oleh teman guru atau teman sejawat, lalu kita lihat kembali apakah ada soal yang perlu direvisi atau misalnya ada soal yang perlu dibuang, tidak bisa digunakan. Kalau direvisi, diperbaiki. Setelah itu baiknya dilihat kembali oleh yang menilai tadi. Sudah bagus atau belum. Nah, kalau hasil penilaian penelaah sudah bagus, maka validitas isinya, validitas isi dari soal itu sudah terpenuhi. Ya. Jadi sampai di sini itu validitas isi terpenuhi. Ya. Validitas isi itu dilihat dari penilaian pakar, penilaian penelaah. Ya, jadi untuk memastikan bahwa soal itu sudah valid, ya sudah sesuai dengan apa yang harus diukur, apakah soal-soalnya sudah sesuai atau belum, maka diserahkan pada penilai. Nah, penilai itu bisa melakukan penilaian kualitatif, bisa penilaian kuantitatif. Ya, tapi kunci dari validitas isi pada penilaian pakar, ya bukan yang lainnya. Nah, setelah soal dinyatakan baik oleh penelaah, lalu kita uji coba ya baiknya. Kalau di kelas ya biasanya sudah tidak diuji coba, itu langsung saja digunakan. Tapi untuk penggunaan untuk menghasilkan tes-tes yang standar, tes-tes yang digunakan dalam misalnya ujian nasional, ya sekarang ujian nasional sudah tiada. Atau misalnya ujian yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan misalnya, maka harus diuji coba dulu soalnya ya sebelum digunakan. Diuji coba pada beberapa siswa, lalu dilihat apakah misalnya soal itu sudah terbaca baik dipahami oleh siswa atau belum. Ya, kemudian dari hasil uji coba juga kita bisa pastikan ya. Kita bisa pastikan tingkat kesulitannya ya, atau tingkat kesukaran. Kita bisa hitung daya bedanya, daya beda soal. Kemudian efektivitas pengecoh ya atau pilihan. Karena pengecoh itu pilihan itu harus efektif. Dia harus bisa mengecoh. Ya, harus bisa mengecoh peserta tes. Kalau pengecoh atau pilihan, salah satu pilihan tidak ada yang pilih, maka berarti pengecoh itu tidak efektif atau tidak membuat orang lain orang yang mengerjakan soal terkecoh dengan itu. Kita juga bisa menentukan soal ini reliabel atau tidak. Kemudian validitas empiriknya, ini kalau untuk di sekolah ini tidak perlu dihitung validitas empiriknya ini. Ya, bisa juga kalau kita menggunakan hasil tes yang agak banyak, ya, yang mengerjakan tes agak banyak bisa kita hitung validitas empiriknya.
juga karakteristik lainnya. Setelah diuji coba, dianalisis. Ya, dianalisis tadi tingkat kesulitannya, daya bedanya, kemudian reliabilitasnya, efektivitas pengeconya. Lalu setelah dianalisis, kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Ya, misalnya pengeco tidak berfungsi, diganti pengeconya. Soal misalnya tidak bisa dibaca, maka harus diperbaiki kembali. Ya. Setelah itu, setelah diperbaiki, lalu soal dibuat paket-paketnya. Ya, dipaketkan, dirakit namanya. Makanya di depan tadi itu saya tuliskan bahwa, saya jelaskan juga tadi bahwa dalam setiap kompetensi dasar minimal 2 indikator, 1 indikator minimal 2 butir tes. Ya, supaya kalau misalnya ada yang dibuang, ya dibuang. Pada saat merakit bisa kita membuat paket-paket tes. Ya, kalau hanya 1 KD, 1 indikator, 1 soal, nanti kita hanya bisa menghasilkan 1 paket soal. Itu kalau untuk penggunaan skala besar. Ya, itu saja materi pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.